Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dilalata ala al-khair ya mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'adlu fil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdul Qaim bi huquqi la madaqat illa wa farjallah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari Selasa malam Rabu, tepatnya malam ini itu malam 1 Syaban. Ya, benar. Yang insya Allah dengan duduknya kita di tempat yang khair, Allah turunkan barokah, amal kita diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas daripada keluar majelis taklim ini, insya Allah kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih taat, berjiwa yang bersih, yang bagus, berakhlakul karimah, dan insya Allah hajat kita dunia akhirat ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa duduk di sini. Kita bisa duduk di sini karena kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita sendiri. Maka jangan pernah PR kalau kita melakukan kebaikan, amal soleh banyak, itu bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memampukan hati kita. Ini karena bulan Syaban saya akan menyinggung daripada Sya'ban. Walaupun sudah banyak yang tahu ya, Sya'ban itu di antara bulan Sya'ban itu ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ashhurul Hurum, di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bulan Sya'ban? Itu dalam kitabnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu dijelaskan itu, bahwasanya di bulan Sya'ban itu turun ayat ya dalam Quran surat Al-Ahzab itu ayat 54 atau 56 itu ya, yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Allah memerintahkan para malaikatnya dan orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya sudah patutnya kita umat baginda Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak solawat. Makanya bulan Sya'ban juga dikenal sebagai bulan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita di sini bulan ini menyirami ya. Nanti bulan Ramadan kita tinggal memanen. Padahal bulan-bulan yang lainnya itu ya baik, tapi asam lebih baik 4 bulan ini yang dimuliakan Allah, diantaranya Sya'ban. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW itu kan suka melakukan puasa sunnah ya. Nabi melakukan puasa sunnah di bulan-bulan yang lainnya, tapi kalau di bulan Sya'ban seperti yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sering sampai 1 bulan full. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Jadi bulan Sya'ban Nabi sampai puasanya 30 hari full. Padahal di bulan-bulan yang lainnya Nabi yang berpuasa, tapi nggak seperti di bulan Sya'ban, puasanya banyak puasanya. Terus ada sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban sampai full penuh?
Kenapa? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan bulan Sya'ban itu diantara bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia karena diapit oleh bulan Rajab dan Ramadan. Paham ya? Yang dikenalkan masyhurnya bulan Rajab, Rajaban. Ya, dikenal gue. Ya, Bib. Aku isi Nabi jalur itu nih, Bib. Pahlidun, Ustadz Rio, ya. Jalur itu nih, itu. Itu live, nah. Insyaallah. Karena apa? Yang masyhur itu bulan Rajab, terus bulan Ramadan. Makanya banyak manusia melupakan daripada bulan Sya'ban, padahal di situ bulan diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, Quran surat Al-Ahzab. Dan di situ juga baginda Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Banyak puasa, tapi di bulan Sya'ban lebih lagi banyak puasanya, bahkan sampai ada riwayat mengatakan puasanya full 30 hari penuh. Mereka kurang gizi kurang gizi. Oh ya, serotot nah ya. Oh, mau nih malah. Nah, mau deh. Jadi seperti itu. Makanya Nabi dikatakan ya, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa sebulan full di bulan Sya'ban? Karena ini bulanku, kata Nabi Muhammad SAW. Itu hadis Nabi itu. Terus di bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia karena diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban juga ya, itu seperti dikatakan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, itu dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu diangkatnya amal manusia. Padahal setiap hari ada malaikat kanan kiri kita yang mencatat daripada segala amal baik kita. Dan setiap hari Kamis juga kan diangkat itu amal kita, sebelum disetorkan kepada Allah disetorkan dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi di bulan Sya'ban ada riwayat ya, ada kalam ulama yang mengatakan Syekh Muhammad Ali Al-Maliki Hasani bahwasanya amal manusia itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya ingin ketika di bulan Sya'ban saya berpuasa penuh, ketika itu amal saya diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Wow ya, agar dilihat Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu bulan Sya'ban Nabi dalam keadaan berpuasa karena amalnya lagi diangkat di bulan Sya'ban. Jadi seperti itu. Dan bulan Sya'ban itu menurut istilah itu syi'ib. Syi'ib itu berarti kelompok. Karena dulu ya di bangsa Arab itu kalau bulan Sya'ban itu orang-orang Arab, orang-orang itu berkelompok-berkelompok pada para suku-sukunya. Suku kan pakai kobilah ya, berkelompok. Dan nanti ketika bulan Sya'ban itu ia akan berkumpul, bulan Rajab ia akan berkelompok nanti kalau bulan Sya'ban ia akan berkumpul kembali kepada sanak keluarganya. Jadi seperti itu. Dan masih banyak lagi tentang bulan Sya'ban. Akailah. Intinya ya perbanyak ibadah puasa dan perbanyak daripada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang di Syahidul Ayam, rajanya hari Jumat saja, hari Kamis ya, hari Jumat sampai sore itu saja dilipat gandakan ya. Apalagi ini di bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad SAW, kita bersolawat. Makanya benar ada amalannya, setidaknya satu hari sampai berapa kali sholawat itu? Nah, iya. Karena ini bulannya Nabi Muhammad SAW. Yang di hari Kamis saja, hari Jumat saja kita diperbanyak untuk sholawat. Apalagi ini di bulan Sya'ban ditambah nanti ada hari Jumat. Yus, luar biasa. Bib, lah kenapa saya kok ibadah? Ibadah kan banyak sekali nih. Bib, kenapa saya ibadah kok malas, Bib? Apalagi sholawat. Sholawat kan itu mudah. Katanya ria saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa melakukan ibadah itu sampai susah? Ya, pertanyaannya kenapa kita ketika melakukan ibadah itu susah, malas? Bener ora? Nyong jenengan ini malas. Ning malas sing metu, wis ora bakalan bisa nasi ngalahna. Nah, rasa malas itu bisa menggerogoti daripada keistiqomahan kita menjaga amal soleh. Contohnya, kayak bulan Sya'ban, tahun wingi biasanya Sya'banan ngadakan acara sholawatan akeh sedina ping 1000. Tapi tahun kiye dadi malesnya karena duitnya langka.
diberi keadaan sama Allah Subhanahu wa taala lagi cupen, duitnya sitik. Nah, semangatnya kita untuk bersolawat jadi malas. Dan kenapa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW atau beribadah kepada Allah kadang timbul sifat malas? Pengen tahu? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita taufik. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita taufik, apa kemudahan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi yang namanya taufik itu sangat penting. Apapun yang kita lakukan, jikalau Allah memudahkan, maka akan berjalan mudah, gampang. Apalagi itu yang berbuat dengan ibadah. Ya, ada taufik. Itu Taufik Safalas almarhum. Taufik Safalas Indonesia. Bubarnya jam biru ya. Oh yang jam 12 men asli ya ora. Oh mas musik nyong angel bu mati pet. Ngantuk nyong bu. Gak apa-apa ya, duduknya antum di majelis, lelahnya, jenuhnya, bosannya itu diganjar pahala oleh Allah. Lebih baik duduk di majelis daripada duduk di rumah. Kenapa kita bisa sampai malas beribadah? Karena kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah tidak cinta kepada kita. Dan kenapa Allah tidak cinta kepada kita coba? Ya karena kita punya dosa. Dan kenapa kita banyak dosa coba? Nunda-nunda sing ngarani taubat. Ya bro. Padahal orang taubat itu tidak harus menunggu salah. Siapa saya, siapa antum, siapa kita? Masa setiap hari nggak punya kesalahan, hilaf, dosa? Dan ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tandanya kita ingat Allah. Setiap termasuk daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mengingat dosa-dosa kita, maka sempurnalah iman kita. Tandanya kita mengakui kita itu seorang hamba, kekurangan diri kita, bahwa kita tidak luput daripada yang namanya salah. Kan seperti itu, ya. Paling susah untuk mengetahui daripada kekurangan diri. Nah, itulah kaitannya dengan taufik yang awal itu tadi. Kenapa bisa jadi malas ibadah? Tahun ini sabanan sholawatan itu 1000. Iya ora usah dikongkon nang sakrungka dengan Bibri dewe sholatane 1000. Terus tahun iki berblas karena keadaannya langka duite. Dagangane sepi udun terus maning. Akhirnya malas. Ya berarti orang taufik kuwi. Yang orang taufik karena Allah cinta. Kenapa Allah cinta karo jenengan? Karena jenengan akeh dosa. Kenapa jenengan akeh dosa? Karena jenengan nunda-nunda sing arane taubat. Kenapa jenengan nunda-nunda sing arane taubat? Ya karena jenengan nganggep urip wis selawase, urip seakan-akan dawa. Padahal ngisuk kapan terjadi apa orang ngerti. Hidup itu seakan-akan selamanya. Kematian itu masih panjang. Kematian itu masih lama. Seakan-akan mengertinya seperti itu. Ya, akhirnya apa? Ya wis. Go ning niat. Nah, dari live. Ning lawan amal soleh sesuatu sing apik, engko ning niat. Niat engko. Ya oleh engko terus. Bener kan? Jadi seperti itu. Terus kenapa orang melakukan dosa itu? Dosa kan untuk kita, Beb. Dan ketika kita melakukan dosa, Allah memberikan azab untuk kita bisa di dunia ataupun di akhirat. Efeknya pasti untuk kita. Kata siapa dosa itu efeknya untuk kita? Dosa itu ternyata efeknya juga bisa untuk orang lain. Makanya orang yang banyak maksiat, banyak dosa, gue diantaranya kita taklim terbitan ini boyo. Kayaknya pernah jogot kita biar itu tak colong konangan. Terbitan di luar kata antum kita nanti sih jadi di jogot orang apa nih gue belajar ya alhamdulillah ridho. Arane itu kudu ridho nana. Ya. Akhirnya Nah kita talim dijelaskan orang yang banyak maksiat, banyak dosa ternyata bisa mempengaruhi daripada rezekinya. Masya Allah itu.
Dan orang yang banyak dosa, banyak maksiat, itu sialnya banyak. Dan orang yang dekat dengan orang yang banyak dosa, banyak maksiat, ikut ketiban sial. Orang percaya bukti apa ya? Iya, benar itu. Dalam kitab Nasyulibat juga dijelaskan seperti itu, karya Ibnu Hajar Asqalani. Terus dalam kitab Nasyudiniyah, ya dijelaskan seperti itu. Jadi orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, terus gak sadar diri, gak istighfar, gak minta ampun sama Allah, berkelanjutan dengan dosa yang sama. Contohnya ngampura nih, ya senengnya hibah atau senengnya fitnah. Orang kelengan gue sebuah dosa. Fitnah maning, fitnah maning, fitnah maning, hibah maning, hibah maning, hibah maning. Ya, terjerumus dalam dosa yang sama. Maka itu orang banyak sialnya, dan orang yang menemani orang itu walaupun nggak tahu ini suka fitnah juga kena sialnya. Jadi seperti itu, ya, malam tadurhu dunubu. Jadi ada nih, ini dari sahabat Anas. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min adamin illa walahu dunubun wa khataban yaqdarifuha faman kanat sajiyatuhul aqla wa kharizatuhul yakin lam taduruhu dunubuh. Nah, jadi dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun kecuali ia itu mempunyai berbagai dosa dan kesalahan. Semua orang ila Nabi pasti memiliki dosa dan kesalahan. Kesalahan yang pernah ia lakukan. Dan barang siapa yang selalu berpikir dan yakin, maka dosanya tidak akan menyebabkan mendapatkan malah petaka. Maksudnya gimana? Jadi seperti ini. Orang, saya, antum pasti kan tak luput dari salah atau dosa kan? Kalau kita berpikir menggunakan nikmat akal, itu bagian daripada mensyukuri nikmat akal yang telah Allah berikan untuk kita. Bagaimana caranya? Ialah caranya mengingat atau muhasabah diri, menghisab diri kita sendiri dari pagi sampai sore ini, dosa atau kesalahan apa yang kita lakukan seperti sabda Nabi tadi. Ning ana wong kelakukna dosa, terus gelem mikir mau esok anjuna sore ki mung kelakukna salah apa, dosa apa, insyaallah dosa mau orang bisa gawe salah awake dhewe. Kayak gue loh. Kenapa orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa, atek motor, ambruk tiba, berpasang nomor, bergaplek, ya, karena orangnya dari bahwa dheweke pasang nomor itu dosa, dan terulang terus seperti itu. Maka kata Nabi, tidak ada satupun manusia yang tidak terlepas daripada dosa dan kesalahan. Dan dosa dan kesalahan tersebut bisa membuahkan hasil malapetaka ataupun kesialan untuk pelakunya, kecuali bagi orang yang melakukan dosa dan salah tapi ia mau berpikir dan meyakini akan dosanya dan dia minta ampun kepada Allah. Paham je? Makanya ulama kiai sering-sering akeh istighfar, bener maksudnya men rezeki ini mudah, ya bener mudah. Karena apa? Dosa kecil bisa dihapus dengan istighfar. Kan ya gue yo, oh nyambung akhirnya, ya. Jadi seperti itu. Terus ketika itu barang siapa yang selalu berpikir dan yakin, maka dosa-dosanya tidak akan menyebabkannya mendapatkan malah petaka. Maka para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala li'annahu kullama akhta'a lam yalbas an yatadarraka bi taubatin wa nadamatin ala ma kana minhu. Fayamkhudhu dhunubuhu wa yabqa lahu fadlu yadkhulu bihil jannah. Tuh. Jadi ada orang yang melakukan dosa, ia langsung ingat, sadar akan dosanya dan meminta ampun kepada Allah. Tapi sing parah, ana wong kelakuan dosa salah, tapi nggak ingat, ya sudah nggak ingat, nggak minta ampun lagi sama Allah, dan mengulangi dosa yang sama di hari ataupun di bulan yang akan
akan datang. Itu yang membuat malapetaka untuk si pelaku dosa. Dan orang yang telah berbuat maksiat, yang telah berbuat dosa, karena semua manusia itu tak lepas daripada dosa dan salah, maka harusnya kita berpikir dan meyakini, oh iya, aku ngelawan dosa, aku minta ampun karo Gusti Allah. Ketika meminta ampun, nih rahmatnya Allah dan adilnya Allah, Allah ampuni dan Allah ganti dengan rahmat, dan kelak ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Itu berkat minta ampuni, tapi berkat eleng disit, eleng karo sapa karo Allah. Weh. Dudu karena jaluk ngampurne, ya Allah, aku mau pergi nunciu sebotol kurang, tambah topi miring, tambah bocil, tambah apa kayak mix max apa lah, tambah apa mana kayak grand day apa lah ya. Apa guyu we? Ayane ini sing guyu pengalaman apa men? Ora ya malah. Oh iya. Alam amul. Nama majelis insyaallah ya. Engko dosane aku suudon dihapus gue ya. Doa terakhir ya Rabbana tarafna ya. Jadi ya Bu. Karena kita ingat dulu. Ingat siapa? Allah. Kalau sudah ingat, maju surga deh, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ingat. Makanya kan akhir-akhir wong kon zikir ya, ingat ya, tutup dewek jaluk ngampura, ya Allah aku mau ngelawan dosa. Seterusnya jaluk ngampura berarti wis eleng karo pangeran. Ingat gue mau ternyata rahmat Gusti Allah. Eleng sih karo sapa? Karo Allah. Ya, ketika wis eleng ana tindakan amalia perbuatan. Nah, tanda tangan, ya Allah aku mau minum siu jaluk ngampurune. Weh, kayak gue ternyata eling ya, Masya Allah. Minum kopi tilaku ya, 15 menit maning rampung ya. Ya bra, monggo ning sing krana lega ridho, sing nyampe kena ridho, ilmune barokah manfaat. Ya kan ya gue ridho barokah ridho legone jam 10:30 rampung kan ya gue ning kakean yo muntah ya. Iya ilmu kita gue nyong turun meluni haus akan ilmu turun ning haus ya 24 jam digunakan nggo ilmu. Tapi apa ngerawat aja inudut kecut ya. Yang yakin bahwa itu seperti itu. Tapi apa orang yang punya ilmu bisa mengontrol daripada dirinya sendiri. Wong duwe ilmu nglawan dosa langsung eling, ya Allah aku nglawan dosa ngampura. Makanya benar ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima ibadah tersebut. Kan seperti itu. Karena apa? Ilmu itu alat untuk mempermudah kita dalam mengarungi kehidupan ataupun kelak hidup kita kelak di akhirat. Itu kabeh dengan ilmu alat. Jadi orang-orang yang bertobat meyakini dosanya, ya melakukan kesalahan, itu golongan yang pertama ya, melakukan kesalahan dosa, ia mengetahui bahwa manusia tidak lepas daripada dosa dan salah, lantas ia bertobat, beristighfar kepada Allah, memohon ampun, maka Allah rahmatnya turun dengan ia ingat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, akhirnya orang tersebut dimasukkan dalam surga. Ada lagi orang yang melakukan dosa dan maksiat, namun orang tersebut wis orang ingat, orang jaluk ampun, ya bener wong orang kelingan, dengan cara apa jaluk ampun Gusti Allah, kelingan karo Allah be orang maning jaluk ampun ya. Tapi yang paling parah apa yang paling parah? Sudah tahu itu dosa, dia lakukan, terus menunda untuk bertobat. Gue sing paling parah gue. Bikku sing paling parah gue. Iya, wis ngerti dosa apa lagi gini tobat. Wis ngerti maksiat lagi gini tobat jaluk ampun. Ning kowe dinemut langsung karo Gusti Allah pada waktu kuwi primen coba. Sulati mau. Ya.
Berarti bagaimana? Makanya itu yang paling parah itu orang yang melakukan dosa maksiat sudah tahu itu maksiat terus nanti contohnya kayak wong ngamburu nih kentu kayak orang bercima hukumnya bercima dengan suami istri kan halal atau iban ya wis enak lah pokoknya ya ya nang ngono bae ya tetep inam mana apapun nek rumah halo ya halo suami istri berjima malam, setelah itu capek tidur. Sunahnya bagaimana? Sunahnya kan dia ambil air wudhu, jangan langsung. Kalau umumnya kita kalau berjima kan minum kesel, minum orang Islam tuh kaplang. Tangi jam itu ya, tembehan mandi wajib. Ya ora jujur, lu. Nyong soleh kayak gue tapi nyong sadar akhirnya mau kayak maning ngom ya ora. Terus sunahnya kan kita membersihkan kan kemaluan kita, jangan melihat sunahnya, jangan melihat kemaluan kita bersihkan gitu, kita bersihkan. Setelah itu kita ambil air wudhu, baru kita apa nginum apa mangan ning ora banyu wudhu orang Gresiki makro, nginumnya makro, mangannya makro ya, nyemilih makro. Nah kita tahu itu ilmu, terus kita turu bahaya menunda. Ternyata malaikat mau teka, dicabut matinya dalam keadaan hadas bro. Ngeri ora parmetu sih ya. Makanya jangan pernah menunda. Makanya ada kalam ulama mengatakan barang siapa yang suka menunda-nunda suatu kebaikan, ia tahu ilmunya, maka ia akan dijauhkan daripada kebaikan dan tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Paham ora? Ini kebaikan kudu disegerakan. Tapi anak maning Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu mengatakan ada 5 hal ya, tergesa-gesa boleh tapi dalam 5 hal ya benar. Mengawinkan anak perempuan ketika engkau memiliki anak perempuan, karena perempuan itu fitnahnya besar. Luwih apik anak perempuan setelah balik dinikah anak seperti itu. Terus apa? Mengurus jenazah kan gitu. Dan panjang lebar aku harus bahas gue, akhirnya bahas gue ya. Itu yang paling parah, orang yang sudah tahu ia melakukan maksiat dosa, ia tahu bahwasanya dirinya seorang hamba. Saya tahu saya itu seorang hamba, saya punya Allah dan manusia tidak lepas daripada dosa dan salah. Lantas ia melakukan maksiat, terus dia berpikir seakan-akan hidupnya masih lama ataupun besok masih hidup lagi. Tobat nyantar sekalian di jamak dari nasiji detik nasiji. Allah kan malah pengampun, dosanya sebesar gunung dia diampuni kok. Maning yang tembe riba apapun tembe nyolong apa tembe apa, insyaallah Allah langsung ngampuni lah. Menunda-nunda tersebut kalau Allah berkehendak wafat dalam keadaan seperti itu bagaimana? Ya suul khotimah, naudzubillah min dzalik. Kan seperti itu ya. Makanya jangan sampai kita menunda-nunda untuk bertobat, karena orang yang suka menunda-nunda taubat, menunda-nunda istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya orang-orang yang rugi. Rugi apa? Ya jelas hidayahnya Allah. Allah Maha memberi hidayah, Allah Maha memberi taufik. Allah itu Maha mengasihi. Selebar-lebarnya lagi malah menghindar. Dengan apa? Menunda-nunda sih. Contoh kayaknya orang Jakarta nu kapis ditunda engko 5 menit maning penumpangnya turun penuh. 5 menit maning dorong anak bakul kacang manjat bis, 5 menit maning dorong bakul gua. Rampung kan walaupun wadah sana bis gede tujuannya sana, tapi karena menunda-nunda mau lah orang tekan-tekan, paham ya? Makanya jangan pernah menunda, terlebih lagi menunda-nunda kita tahu salah, kita tahu melakukan maksiat, ya cepatnya kita minta ampun kepada Allah. Itulah yang paling buruk, orang sudah tahu melakukan maksiat salah tapi dia menunda untuk bertobat atau meminta ampun. Terus fahimtum? Baik. Ad-danbu su'mun ala khairi fa'ilihi. Dosa itu membawa kesialan bagi orang lain. Itu ada ini hadisnya ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-danbu su'mun ala khairi fa'ilihi. Rasulullah SAW itu mengatakan dosa itu membawa kesialan bagi orang lain. Orang lain siapa? Ya orang yang tidak melakukan dosa tersebut pun ikut sial.
Kata Nabi, ya, nabah ala hada li khaffaihi wa amma syu'muhu ala fa'ilhi fa ma'lumun. Dan Rasulullah SAW itu mengingatkan akan hal ini, mengingatkan ini akan hal ini. Mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa itu sesuatu yang sama. Ya, ketika ada orang melakukan dosa, terus kita tetap melakukan dosa, terus kita berteman. Manusia kan makhluk sosial. Ada orang yang mengenal jati diri orang yang ia temani, ada yang tidak mengenal jati diri atau karakter yang orang yang ia temani, kan seperti itu. Terus Rasulullah SAW menjelaskan, jadi seperti ini, kata Nabi, kalau ada orang melakukan dosa, contohnya anak lanang bagus teman kayak Ariel Peter Pan. Ustaz ini guyu aja Ariel istilahmu kayaknya ya anak orang angkat apa kayak Ustaz Lani istilah bagus men, masya Allah kayak jawab sih ya. Senyum Ustaz Lani bagus teman, kayak endingnya sing orang apik Ustaz Lani kan jalur ampur nih orang apa nang jawab kayak nang orang-orang kan. Ustaz Lani kayak wong bagus men, masya Allah, tapi punya kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruknya? Ketika ia menikah, ia suka selingkuh. Nyelingkuhin apa? Nyelingkuhin istri orang. Lah, Ustadz Udin tahu bahwasanya Ustadz Lani itu selingkuh. Terus ngomong, Ustadz Lani selingkuh. Mengatakan dosa yang dilakukan Ustadz Lani. Ning anak wong ngomong dosa sing dilakokna wong liya bisa oleh siale. Weh, kata Nabi seperti itu. Jadi ning anak wong kelakokna dosa luwih apik jenengan nutupi aja didomong dosane. Pak ning saiki kan ora didomong dosane. Oh dasar Ustaz Lani senenge selingkuh. Wis bagus ora pesek ireng brintil rambutnya kayak grandong. Ya? Senengnya selingkuh karo bojone wong sing diselingkuhi iya ning ayu, buntek kayak bokol gedang. Aduh wis angel ya. Didomongna karo kancane nggo basa-basi cerita. Hati-hati kowe ning kowe ngomong dosane wong ya. Kayak senengnya selingkuh. Antum enggak akan kena sialnya. Gitu loh. Tuh. Apabila yang menjelekkan orang yang melakukan dosa, maka ia akan mendapatkan sial. Akan tertimpa daripada karma-karma seperti yang diarapi oleh orang yang melakukan dosa. Jadi seperti itu. Ngati-ngati yang ngeri ya. Insyaallah ya. Tuh, Masya Allah ya. Iya. Tadi lu yang jadi wong meneng ya memang ya. Aman ya. Hati wong meneng ya aman. Hati wong meneng aman. Allah nonton. Angel ya. Bener ya. Ngomong pernah sebenarnya ngerti sih Mas. Ngopi, Mam. Bismillah. Summa bayyana wajha sukmihi ala khairi fa'ilihi biqalihi in ayyarahu al-khairu bihi fa'illahu ubtuliya bihi wa fi nafsihi wa in ihtaba ay dzakarahu bihi fi ghaibatihi asima lam yatajahal wa in radiyallahu bihi an bi fi'lihi syakarahu fil ismi li'anna radi bil ma'siyati kafa'ilihima. Tuh. Jadi kalau ada orang yang ridho dengan maksiatnya Ustadz Lani, dosanya lebih besar daripada yang melakukan dosa tersebut. Angel kayak sing selingkuh yang ridho. Oh seorang apa lah urusan Ustadz Lani, sisa dari kono dikebuki Ustadz Lani kian ridho dengan maksiat Ustadz Lani, maka dosanya lebih besar daripada
pelaku dosa tersebut. Ngeri ya. Makanya apa? Setidaknya nolak. Tapi aja diucapkan. Sing gawe wong ngerti. Engko apa? Dia kena karmane. Karma apa? Karma dosa yang dilakukan oleh pelaku dosa tersebut. Jadi ini anak ngelakukan dosa, dia eksekut baik. Sandene ngomong, yang jaluk solusi karo wong sing mewek. Solusi. Oh, dosane kayak iki. Kono aja kayak gue iki. Aja ditomong-tomong nang kutek kena karmane. Dan juga kita jangan mengiyakan ataupun meridhoi pelaku maksiat. Contohnya misalnya miki selingkuh, terus kita ora apa-apa lah. Asale kae kian dewekan nang Pemalang, lah asale si kebuki bae ora apa-apa. Langsung luru. Contohnya kacare kayak kuwi ya. Dosa kita lebih besar, Bi. Dosa kita lebih besar daripada Ustaz Lani yang melakukan maksiat yang berupa selingkuh. Nauzubillah min dzalik tuh. Ya. Jadi posisi kita dalam menghadapi orang yang melakukan dosa atau maksiat, kita harus berhati-hati. Berhati-hatinya gimana? Bisa-bisa lebih banyak dosanya untuk kita daripada yang melakukan maksiat. Karena apa? Kalau kita berteman, kalau kita duduk berteman, ngobrol sama pelaku maksiat, pelaku dosa, itu adalah ujian untuk kita loh. Di sini dijelaskan ujian untuk kita. Iya, ujian untuk kita. Maka agar kita selamat daripada ujian tersebut, ya, ketika menghadapi orang yang berbuat dosa, kita melihat ia berbuat dosa, kita tahu ia habis berbuat dosa atau maksiat. Maka yang pertama ialah kita itu jangan pernah menjelek-jelekan orang tersebut yang pelaku maksiat atau orang yang telah berbuat dosa. Lebih baik kita doakan agar mendapat hidayah. Seperti itu. Oh cuma olah. Mohon kok. Ya, engko teh kena karmane loh. Jadi seperti itu. Terus yang kedua bagaimana? Yang kedua, jangan menggunjing dan menyebarkan loh. Kalau ada orang, teman kita, saudara, keluarga, tetangga dan lain sebagainya, ya, melakukan maksiat dosa, kita itu jangan menggunjing, kerasani, atau memberi kabar kepada orang lain. Awas, kayak tangannya dawa nemen, senengnya nyolongi sendal macam ini sandal itu rapi, maka tadi mah gue sandal sing rapi, gue balik gue sandal sing rapi, terus kayak ternyata sandal sendal, kayak ditemu-temu maring wong dengan tujuan agar orang lain tahu keburukan dia, bukan dengan tujuan agar orang lain memiliki sifat hati-hati agar tidak menjadi korban dia. Beda ya. Jadi seperti itu. Kita harus jangan pernah memberitakan dosa atau kejelekan ataupun kemaksiatan yang dilakukan orang lain kepada orang lain. Kayak aja ngomongna. Ning urut dosa kayak gue dewek dong gak kena gue kayak gitu loh, biar tidak kena sia dan tidak kena karmanya. Terus agar kita selamat menghadapi orang yang berdosa, karena kita kan lingkup bersosial manusia ya, dan manusia tidak lepas daripada dosa dan salah. Semua punya aibnya masing-masing. Kenapa kita masih disenangi orang, masih dikerubutin orang, masih dihormati orang, dihargai orang dan lain sebagainya, masih ada yang menyapa kita? Karena kita aibnya masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Hatta saya, semuanya sealim-alimnya orang itu aibnya masih ditutup oleh Allah. Paham? Sealim-alimnya wong sekalian. Aibnya isi ditutup karo Gusti Allah. Kan iklan nabi sih, masuk nabi. Bener. Nyong Habib, kiai, ustad, gustan lain sebagainya mesti duwe aib. Bu gedene, bu cilik aibnya. Tapi aib ditutup karo Gusti Allah. Rahmate Gusti Allah melas karo para alim ulama, warasatul anbiya, kuwi dengan cara ditutupi aib ora pike. Beda dengan kita. Wis aib akeh, katon dong-dongna. Tambah ngerti wong kok. Sampeyan ngerti, nyung main karo kae. Ya, karo PL siran duwe. Ya. Astagfirullahaladzim. PL siran duwe ya main kae tak gowo main tekel gratisan. Wong 10 dirompok kuat ah. Masya Allah.
tak ganti kancane, terus didongo-dongona bangga dengan dosanya, bangga dengan maksiatnya. Setelah itu apa? Orang rumah yang nggak tahu ternyata suaminya suka cari PL, ya ngapunten, Allah buka aibnya, jadi tahu. Kan seperti itu, kalau orang awam seperti itu, dibuka aibnya oleh Allah jika ia tidak menyadari segala kesalahan dan dosanya. Tapi kalau alim ulama rahmatnya Allah, aib-aibnya ditutup. Weh, makanan nasi merah dihormati, dicintai. Pertanyaannya kayak gini, kai kan Habib, kai kan kiai, ya kan? Sama kayak kita, cuma karena dia punya ilmu ini barokah manfaat, diangkat derajatnya ke Gusti Allah. Akeh wong seneng, akeh wong tadim, akeh wong mau mendengarkan nasihatnya. Kenapa? Karena Allah menutupi aib-aibnya. Beda dengan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang masih dalam keadaan belajar seperti itu. Ya, karena si maksum Nabi Muhammad SAW. Makanya perutnya sudah monitor deh. Kalau mau ini, urusnya coba deh kerasa kasih kuat. Ada semua yang mudi. Orang rampung masih. Enggak dibaca Quran rampung bisa rampung. Aku asli deh. Tapi Allah tak bisa ya. Insyaallah berkawin sudah. Nah, jadi kalau kita melihat dosa yang dilakukan orang lain, tetangga, teman, saudara, sahabat, keluarga, andai tolan, maka yang terpenting tadi ya kita diam, kita doakan yang terbaik. Yang kedua, jangan kita beritakan dosa kejelekan tetangga orang lain, sahabat kita kepada orang lain. Yang ketiga, hati kita harus mengingkari. Kalau tidak mengingkari, kalau mengiyakan, lagian ustek-ustek usan dewek, alah, dosa kita lebih besar daripada orang yang melakukan maksiat tersebut. Insyaallah manfaat barokah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini spasmun ya? Ya. Ayo bagi bis baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warishin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawatan wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaan. Allahumma arzuqna bil alfi alqatan wa bil ba'i barakatan wa bil sa'i taubatan wa bil sa'i sawaban wa bil jimi jamalan wa bil ha'i hikmatan wa bil ha'i khairan wa bil dali dalilan wa bil dali zakaan wa bil ra'i rahmatan wa bil ja'i jakatan wa bis sini sa'adatan wa bis sini sifaan wa bis sadi sidqan wa bid dodi diyaan wa bid ta'i tarawatan wa bid doi dafran wa bil aini ilman wa bil ghaini binna wa bil fa'i falahan wa bil qafi kurbata wa bil kafi karamatan wa bil lamil lutwan wa bil mimi mau'idatan wa bil nuni nuran wa bil wawi wuslatan wa bil ha'i hidayah wa bil ya'i yaqinan. Allahumma anfa'na bil qur'anil azim warfa'na bil ayati wad dini wa dzikril hakim wa taqabbal minna qira'atana wa tajawaz anna ma kana fi tilawatil qur'ani min khati'an aw nisyanin aw tahrifin kalimati an mawadi'iha aw taqdimin aw ta'khirin aw ziyadatin aw nuqsanin aw ta'wilin
ala ghairi ma anjaltahu alaihi au raibin au syakin au syahrin au su'in alhanin au ta'jilin inda tilawatil qur'ani au kaslin au sur'atin au jayyin lisanin au waqafin bighairi wukufin au idghamin bighairi mudghamin au idharin bighairi bayanin au madi au tasdidin au hamjatin au jazmin au i'rabin bighairi ma katabahu au qillati ragbatin wa rahbatin inda ayati rahmani wa ayatil adabi faghfir lana rabbana waktub as-syahidin Allahumma nawwir qulubana bil qur'ani wa zayin ahlaqana bil qur'ani wa najjina minan nari bil qur'ani wa adkhilna fil jannati bil qur'ani Allahumma ij'al bil qur'ani lana fid dunya qarinan wa fil qabri munisan wa ala sirati nuran wa fil jannati rafiqan wa minan nari sitran wa hijaban wa illa khairan fi kulliha dalilan faktubna ala tamami warjukna adaan bil qalbi wal lisani wa hubbil khairi wa syahadati wal basyarati minal iman wa sallallahu ala ta'ala ala khairil khalqi Muhammadin madhari lutfi wa nuri arsihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa salamun tasliman kasiran birahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun amun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. فاكتب علينا توبة تغفر لكل ربنا واستر لنا العرافي